Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya semuanya beserta diri kami dalam keadaan sehat dan terjauhkan dari virus yang sedang melanda negeri kita saat ini. Bapak ingatkan untuk semuanya supaya mengisi daftar hadir di GCR, dan harapan saya selama pembelajaran kita hari ini seluruh peserta didik kami bisa berperan aktif mulai dari awal sampai akhir sehingga materi yang akan kita pelajari bisa dipahami bersama. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa menurut agama kita masing-masing. Doa selesai. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang perubahan sosial budaya. Sebagai tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, siswa mampu mendefinisikan apa itu perubahan sosial. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi apa-apa saja bentuk dari perubahan sosial. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Dan yang terakhir, siswa mampu menunjukkan sikap terbuka dalam menerima setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang materi kita hari ini, mari kita saksikan video berikut. Coba kamu perhatikan gambar ponsel berikut ini. Dari kedua gambar ponsel ini bisa kita simpulkan bahwasanya ada sesuatu hal yang berubah. Demikian juga dengan manusia, itu akan selalu mengalami perubahan seturut dengan perkembangan teknologi. Sebagaimana yang sudah ditampilkan tadi bahwasanya handphone itu mengalami perubahan, yang dulunya itu tidak mengenal kamera, namun sekarang dengan perkembangan teknologi handphone itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Demikian juga dengan manusia akan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi yang tidak akan mengenal usia dan tidak mengenal kelas. Sebagaimana juga yang kita alami saat ini dengan adanya virus COVID-19 yang melanda negeri kita, bahkan daerah kita saat ini. Dengan adanya COVID-19 ini, kebiasaan manusia itu menjadi baru, yakni akan senantiasa menggunakan masker yang sebelumnya itu adalah sesuatu hal yang janggal atau sesuatu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Nah, perubahan-perubahan itulah yang disebut dengan perubahan sosial. Yang pertama yang akan kita pahami adalah definisi dari perubahan sosial. Perubahan sosial artinya adalah proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Struktur masyarakat maksudnya adalah melingkupi pola pikir, sikap, dan nilai-nilai yang terdapat di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nah, itu dia definisi dari perubahan sosial. Yang berikut adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu bisa dibagi. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi dua, yakni perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat artinya adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terjadinya sebuah perubahan. Dalam hal ini saya yakin bahwa seluruh peserta didik kami mengenal suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Suku anak dalam itu awalnya sangat menolak dan sangat tidak menerima terhadap unsur-unsur yang baru yang terjadi dalam masyarakat. Namun lambat laun mereka mulai mempersilahkan orang luar, para ahli itu masuk ke suku mereka untuk memberi pelajaran pendidikan untuk membaca dan menulis. Maka lambat laun mereka mengalami perubahan sekalipun mereka tetap memegang teguh kebudayaan asli suku mereka. Yang berikut adalah perubahan sosial cepat atau dikenal dengan kata revolusi. Perubahan sosial cepat atau revolusi maksudnya adalah perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Perubahan sosial yang sangat cepat itu bisa kita lihat seperti revolusi industri yang terjadi di Inggris. Revolusi industri yang terjadi di Inggris adalah perubahan pola industri yang dari tradisional ke industri yang menggunakan teknologi modern.
Nah, itu dia bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya. Yang berikut adalah perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan artinya adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan orang yang mengkehendaki perubahan itu sendiri. Misalnya adalah perubahan kebijakan desentralisasi dari kebijakan sentralisasi. Kebijakan desentralisasi artinya adalah kebijakan pemerintah daerah mengurus secara mandiri keuangan dan politik daerah. Sedangkan sentralisasi adalah segala kebijakan dan keputusan yang ada di tangan pemerintah pusat. Yang berikut adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan artinya adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Biasanya perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Misalnya relokasi suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi akibat terjadinya kebakaran hutan. Yang berikut bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh terhadap masyarakat. Yang pertama adalah perubahan sosial kecil. Maksudnya perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial itu sendiri. Contoh dari perubahan sosial kecil yang terjadi dalam masyarakat itu adalah bentuk fashion atau bentuk rambut yang lagi tren atau yang lagi disukai oleh masyarakat. Yang berikut adalah perubahan sosial besar. Jika perubahan sosial kecil tadi tidak menyangkut dasar kehidupan masyarakat, maka perubahan sosial besar itu menyangkut secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Contoh perubahan sosial besar adalah pergeseran masyarakat agraris ke masyarakat industri. Kita lanjut, yang berikut adalah bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Yang pertama adalah perubahan sosial progres. Perubahan sosial progres artinya adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Misalnya adalah pembangunan jaringan listrik yang pada saat ini sudah sampai kepada pelosok desa dan juga kemajuan telekomunikasi atau teknologi. Yang berikut adalah perubahan sosial regres. Kalau tadi perubahan sosial progres ke arah kemajuan, perubahan sosial regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Artinya perubahan ini membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat. Misalnya munculnya terorisme, narkotika, pengeboman massal yang mengakibatkan korban jiwa atau rusaknya infrastruktur pada masyarakat. Berikut adalah faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan membawa permasalahan terhadap penduduk itu sendiri. Misalnya di suatu kota yang jumlah penduduknya itu banyak akan mengakibatkan peralihan fungsi lahan yang dulunya untuk pertanian maka akan menjadi lahan tempat tinggal, sehingga mengubah tatanan atau struktur masyarakat di kota itu sendiri. Yang berikut adalah penemuan baru. Dengan adanya Android, maka sistem sosial masyarakat itu berubah.
yang dulunya masyarakat itu sangat suka berkomunikasi dengan tatap muka, dengan adanya Android, maka masyarakat dalam berkomunikasi itu akan lebih suka bertatap maya atau lebih suka dengan menggunakan media sosial, dengan kata lain Android. Dan hal ini juga sudah sering kita lakukan. Berikut adalah konflik. Konflik atau permasalahan juga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Misal, ada dua orang atau dua kelompok masyarakat yang saling bertentangan, maka akan terjadi pola komunikasi yang berbeda sebelum dan sesudah terjadinya konflik. Nah, ini alasan sehingga konflik itu dimasukkan ke dalam faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang berikut adalah pemberontakan. Ketika Indonesia mencapai kemerdekaan yang merupakan bentuk revolusi di Indonesia yang menyebabkan perubahan sosial budaya, misalnya sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi Indonesia itu dengan sendirinya berubah, yang dulunya kolonial menjadi sistem Indonesia sendiri. Lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam ini kita lihat ketika terjadi tsunami, di mana lingkungan jadi rusak, mengharuskan para nelayan yang terdampak akan berpindah ke tempat dataran rendah, sehingga hal ini merubah mata pencaharian mereka. Maka dengan secara otomatis sendirinya terjadilah perubahan sosial budaya. Yang ikut adalah peperangan. Peperangan akan membawa dampak terhadap masyarakat, di mana membawa perubahan sosial kecil. Bangsa yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada masyarakat yang kalah perang. Hal ini dengan sendirinya akan terjadi perubahan sosial. Yang berikut adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hal ini bisa kita lihat dengan masuknya kebudayaan Hindu dan Islam, turut juga merubah sistem sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sebagai bahan refleksi bagi kita bahwasanya perubahan sosial budaya itu akan terus berlangsung. Yang menjadi permasalahannya bagaimana kita menyikapinya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada beberapa faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Akibatnya mereka sulit berkembang dan memperkaya budaya, sehingga perubahan sosial budaya sulit terjadi pada masyarakat tersebut. Yang berikut adalah perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial juga akan berjalan dengan lambat. Karena kita ketahui pendidikan itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam perubahan. Yang berikut adalah sikap masyarakat yang tradisional. Sikap masyarakat tradisional merupakan faktor penghambat yang sangat fatal. Masyarakat yang tradisional tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Hal ini masih dianut oleh suku Baduy yang ada di Banten. Terhadap hal baru atau sering disebut dengan kata seujon. Prasangka terhadap hal yang baru menimbulkan sikap acuh atau tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu hal yang baru. Maka perubahan sosial tidak akan terjadi. Maka perlu kita untuk senantiasa membangun positive thinking atau menjauhi prasangka terhadap hal-hal yang baru. Yang berikut adalah adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini
terkait tentang perubahan sosial budaya, yakni definisi, bentuk-bentuk, dan faktor-faktor pendorong menghambat perubahan sosial budaya itu sendiri. Untuk tugasnya di rumah, yang pertama, tuliskan contoh perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tempat tinggalmu. Yang kedua, tuliskan 4 contoh perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat pandemi COVID-19 saat ini. Yang ketiga, sebagai siswa, tuliskan bentuk sikap yang harus dimiliki dalam menerima dan menghadapi perubahan sosial. Berikan penjelasannya. Hasil pekerjaannya bisa dikirim dari WA Pak Guru, bisa juga melalui ICR. Demikian pembelajaran kita hari ini. Besar harapan saya seluruh peserta didik kami bisa memahami apa saja yang sudah kita pelajari, yang terutama mampu mengaplikasikan perubahan sosial itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kedepannya besar harapan saya seluruh peserta didik kami sudah mengikuti pelajaran dari sekolah dan senantiasa tetap menjaga kesehatan, mematuhi setiap protokol kesehatan yang dilaksanakan di tempat tinggal kita masing-masing. Demikian, terima kasih, sampai ketemu